Kiamatnya di sini. Oke. Ya. Ya. Jadi nanti Laila ini dipaksa untuk kawin dengan laki-laki tua namanya Abu Salam. Ya, ini yo bisa dibayangkan seperti apa situasinya Majnun waktu tahu Laila menikah. Wahai dunia, begitukah balasanmu pada pecinta yang tulus ini? Begitukah balasan yang harus aku terima dari pengorbananku? Kemarin aku masih merasa senang karena bayang-bayang Laila masih hadir dalam mimpiku. Namun kini bayangan itu pun engkau renggut. Apalagi yang aku miliki sekarang? Wahai dunia, engkau telah mencabik-cabik tubuhku yang lemah tak berdaya. Mengapa engkau belum puas juga hingga tega merenggut mimpi indahku? Laila, wahai Laila, di mana engkau letakkan hati dan jiwaku? Di mana engkau simpan janji dan kenangan kita? Semudah itukah engkau menyerah, melupakan segala derita yang aku rasa? Tangan siapakah yang telah mencengkerammu dan menjauhkan dirimu dariku? Laila, datanglah kemari sebentar saja, tikamkanlah belati ke dalam jantungku. Tikaman belati yang mencabut nyawaku akan lebih indah dari hidup menanggung siksaan cinta. Ya Laila juga terpaksa menikahnya, tapi ini Majnun ini kabarnya begitu mendengar Laila menikah, pingsan berhari-hari. Iya, jadi pingsannya berhari-hari. Terus begitu bangun nanti keluar banyak syair kesedihan. Pas hari menikah, kalimatnya ini. Ya, cuma ini tidak pada resepsi ya, tetap di padang pasir. Jadi katanya, Kois, semoga kalian berdua selalu berbahagia di dunia ini. Aku hanya meminta satu hal sebagai tanda cintamu. Janganlah engkau lupakan namaku, sekalipun engkau telah memilih orang lain sebagai pendampingmu. Janganlah pernah lupa bahwa ada seseorang yang meskipun tubuhnya hancur berkeping-keping hanya akan memanggil-manggil namamu, Laila. Oke, ya boleh kamu tiru nanti kalau mantanmu kawin. Ya, jadi ucapan selamatnya dari Kois. Jangan salah, nanti Laila juga jawab, karena Laila tahu pasti ini Majnun akan galau luar biasa. Ya, jadi Laila menjawabnya pakai surat. Kalimatnya panjang. Dalam hidupku, aku tidak bisa melupakanmu barang sesaat pun. Ku pendam cintaku sedemikian lama tanpa mampu menceritakannya kepada siapapun. Engkau memaklumkan cintamu ke seluruh dunia, sementara aku membakarnya di dalam hatiku. Sementara engkau membakar segala sesuatu yang ada di sekelilingmu. Kini aku harus menghabiskan hidupku dengan seseorang, padahal segenap jiwaku menjadi milik orang lain. Katakan padaku kekasih, mana di antara kita yang lebih dimabuk cinta? Oke. Ya, engkau atau aku. Ya. Tapi nanti ini ya bagian-bagian belakangnya menenteramkan Majnun. Surat ini dari aku, seorang perempuan yang terpenjara di rumahnya, seorang perempuan yang sepanjang hari hanya duduk-duduk sambil termenung di rumah. Untukmu wahai kekasihku, apa kabarmu sayang? Ya,
Bagaimana hari-harimu, dengan siapa engkau menjalani jam demi jam dalam hidupmu di lembah-lembah dan gunung-gunung itu. Aku kira engkau lebih bahagia daripada aku. Engkau bisa bebas pergi kemana saja, dengan siapa saja, dan bisa makan apa saja. Sedangkan aku, ketahuilah kekasihku, aku tak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya menunggu hari demi hari tanpa jiwa, sambil terus mengingatmu dan merinduimu. Hatiku hampa. Duhai kekasih, jiwaku yang berhati bening, bagai mata air Khidir, mata air keabadian. Aku masih seperti dulu. Meski aku telah menikah, namun aku bersumpah, hatimu selalu ada di hatiku. Meski aku tidur satu rumah dengan suamiku, tapi ranjangku tak pernah mempertemukan kepalaku dan kepalanya. Iya, itu kalimat aslinya la yajma'u ra'si wa ra'suhu firos. Jadi memang Laila tidak mau disentuh oleh suaminya. Nanti ceritanya begitu. Permata di tubuhku masih tersimpan utuh, bersih, dan tak pernah disentuh oleh jamahan tangan siapapun. Hartaku yang paling berharga masih terkunci rapat dan tak pernah dibuka oleh tangan siapapun. Bunga di taman masih tetap kuncup dan belum merekah sebagaimana dulu. Wahai kekasih hatiku, kemarilah, tuangkan air keabadian Khidir itu. Jarak jauhku darimu tak akan lama lagi. Kita akan menyatu dalam keabadian. Ya, ini surat panjangnya Laila karena untuk menenteramkan Qais. Jadi kalau tidak begitu bisa stres terus. Ya. Tapi nanti terus Qais juga balas suratnya. Cuma Qais ini senengnya luar biasa dapat suratnya Laila, sehingga dia yang biasanya bisa bikin syair panjang lebar sekarang tidak bisa ngomong apa-apa. Kalimatnya pendek sekali jawabannya. Nanti penghubungnya ini namanya Zaid. Ini surat dariku, aku yang gelisah dan gila, untukmu, wahai engkau yang ada di lubuk jiwaku. Kini engkau adalah mahkota di kepala siapa dan kekayaan di tangan siapa. Aku hanyalah debu di lembahmu. Bila engkau menuangkan untukku air pertemuan, engkau menumbuhkan bunga dan menerbitkan musim semi. Namun bila aku memperolehmu dan tak lagi berpisah jauh darimu, bumi ini tak akan menumbuhkan apapun selain debu. Lihatlah, aku adalah tawanan yang terbelenggu. Jadi ini ketidakberdayaan seorang Qais. Ingin sekali ketemu Laila, tapi sekarang dia tidak percaya lagi dengan dirinya sendiri. Kalau aku bersama Laila, jadi apa Laila? Kalau aku tidak berpisah denganmu, bumi ini tak akan menumbuhkan apapun selain debu. Karena aku sudah seperti ini sekarang, tidak pantas lagi dengan dirimu. Jadi itu juga hiburannya Qais pada Laila. Maka Laila tenang saja, tidak apa-apa. Jadi itu peristiwa kiamatnya Qais ketika pernikahannya Laila. Yo, nanti masih ada cerita, misalnya Qais ketemu, saya bilang tadi, Naufal ini ketua suku yang ingin membela Qais. Dia ngerayu-ngerayu ayahnya Laila, tidak dikasih. Akhirnya sudahlah, perang saja. Jadi di Laila Majnun ada peristiwa peperangan antara kubunya Syekh Naufal dengan sukunya orang tuanya Laila. Sukunya orang tuanya Laila kalah. Cuma waktu perang ini Qais sebenarnya tidak ingin perang. Ketika perang, Qais malah ada di pihaknya, ceritanya Laila, sukunya Laila. Iya, bingung ya memang. Jadi karena bagi Qais, sukunya Laila tadi kan ditanda-tanda semua yang berhubungan dengan Laila dia sayangi juga. Jadi Qais ini ceritanya ikut membantu mengobati yang sakit, yang luka, tapi dari kubu Laila. Itu yang membuat Naufal bingung. Iya. Iya, terus begitu terakhir ayahnya jadi tawanan, katanya ayahnya,
nyawaku, sukuku, putriku. Ya karena aku kalah, terserah mau kamu apain aja. Permintaanku satu, kalau aku disuruh memberikan, menikahkan anakku dengan Kois, tidak. Nah ya, pokoknya itulah antagonisnya ada di situ. Jadi kalau Kois enggak, itu kehormatan suku kalau bagi ayahnya Laila. Jadi mbok ini semua suku kamu jadikan budak, bahkan Laila kamu kawini sendiri, aku kamu bunuh, nyawaku iya, tapi anakku tidak akan kuizinkan dinikahi oleh Kois. Oke, itu di antara ceritanya begitu sampai nanti Laila menikah dan suaminya memang tidak boleh menyentuh Laila sama sekali. Sampai saya tidak tahu yang meninggal duluan suaminya Laila. Tidak mungkin dia ngenes juga tidak boleh menyentuh Laila. Karena sudah tua memang suaminya. Jadi sudah tua, kawin sama yang muda, tapi tidak boleh menyentuh. Akhirnya dia meninggal duluan. Tapi Laila ini setelah meninggalnya suaminya, kesehatannya turun drastis karena dia sudah memang habis-habisan memendam rindu. Kois juga sudah habis-habisan begitu. Kemudian dia sakit-sakitan, sakit parah. Dan nanti terakhir ada kalimat bagus, kalimatnya Laila pada ibunya, pesannya. Katanya Laila, ibu, lihatlah, cahaya wajahku telah memudar dan menjadi pucat pasi, tak lagi bercahaya. Lilin-lilin di mataku tampak muram dan akan segera padam. Wahai ibuku, aku mohon engkau mendengarkan wasiatku sebelum aku pulang besok atau lusa. Bila mana aku mati, kenakan aku baju pengantin yang paling bagus. Jangan bungkus aku dengan kain kafan. Carilah kain yang berwarna merah muda, bagai darah segar seorang yang syahid. Lalu riaslah wajah dan tubuhku secantik mungkin, bagaikan pengantin yang paling cantik di seluruh bumi. Alis Kois dan bulu mataku ambillah dari debu yang melekat di kaki kekasihku. Dan jangan usapkan ke tubuhku minyak wangi kasturi atau minyak wangi apapun. Usapkanlah dengan air mata Kois, kekasihku. Sesudah aku mengenakan baju pengantin itu dan menjadi sangat cantik dan anggun, aku akan menunggu Kois. Sang pengembara yang luka itu akan datang. Terus, wahai ibu, katakan kepada pengembara yang selalu diliputi kesengsaraan itu, semua sudah selesai. Laila, sahabatnya dalam kesedihan itu, sekarang sudah tiada. Ia telah bebas dari belenggu duniawi. Hatinya hanya diberikan kepadamu dan dia mati untukmu. Cinta telah menyatu dalam kehidupan yang ia jalani. Cahaya cinta itu begitu murni sehingga tak ada kebahagiaan lain yang dia ketahui selain menyebut namamu. Tidak ada satupun yang bisa menghibur pikirannya yang selalu tertekan kecuali cintanya padamu. Dan dengan cinta itu, jiwanya yang lembut telah pulang ke alam keabadian. Semua berkahnya hanya untukmu. Ini pesan terakhirnya Laila lewat ibunya. Kemudian Laila meninggal. Bisa dibayangkan bagaimana kondisinya Kois. Dia pingsan berhari-hari. Iya, pingsan berhari-hari. Terus setelah itu dia lari-lari ke makamnya Laila. Dan setelah itu dia tidak kemana-mana lagi, hanya ada di makamnya Laila. Pekerjaannya tiap hari memeluk nisan dan makamnya Laila. Dan ini kalimat terakhirnya sebelum menyusul Laila. Nanti dia meninggal dalam keadaan memeluk pusaranya, memeluk makamnya Laila. Engkau telah keluar dari kehidupan yang membingungkan ini.
Dunia adalah rangkaian pengkhianatan dan perselisihan yang tidak pernah berakhir. Dan aku berharap engkau dapat segera melepaskan belenggu di kakiku dan memuaskan dahagaku dengan minuman cinta yang memabukkan. Di sana kita akan segera bertemu dalam kebahagiaan abadi. Lilin yang menyinari hidup kita akan semakin bersinar dengan nyala yang lebih terang. Cinta kita akan bercampur dengan cahaya keabadian. Ya Allah, dengarlah hamba-Mu. Dalam tatapan cinta, bebaskanlah dia dari segala penderitaan yang menimpanya selama ini. Atas nama-Mu, rengkuhlah dia dalam pelukan-Mu. Ya Allah, tunjukkanlah kasih sayang-Mu, tunjukkanlah kebesaran-Mu pada diriku ini. Pertemukanlah segera aku padanya. Tidak ada lagi yang dapat kupertahankan di dunia ini setelah jiwaku satu-satunya Engkau panggil. Setelah itu tidak ada. Jadi mereka berdua meninggal. Itu akhirnya Laila Majnun. Nanti cerita ini ada beberapa tambahan. Ada cerita juga seorang sufi. Kalau di akhir cerita itu Zaid tadi yang jadi penghubung itu bermimpi dua-duanya berbahagia di alam sana. Qais dan Laila sedang berbahagia dengan pakaian terindah, dengan keremajaannya lagi dan seterusnya. Tapi nanti ada seorang sufi yang bermimpi. Jadi sufi ini bermimpi bahwa di akhirat sana Allah menyapa Qais. Sapaannya pada Qais adalah, wahai Qais, mengapa engkau menyebut namaku dengan nama Laila waktu di dunia? Itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya ini kisah tentang cinta ilahiyah, kisah tentang cinta kepada Tuhan yang sudah mendalam. Itu yang membuat para sufi mabuk Allah. Itu yang membuat yang ada di mulut para sufi itu ketika mengalami puncak rasa cinta itu hanya Allah. Oke. Dan ini cerita Laila Majnun ini banyak diadaptasi macam-macam. Ada beberapa yang saya bawa, beberapa kali juga sudah saya cerita, misalnya dulu waktu ngomong Rumi. Jadi ini ada kisah dari Rumi tentang Majnun, salah satu teks Majnun. Jadi saya bilang tadi cerita tentang Majnun itu folklore yang sudah beredar di tengah masyarakat. Yang saya bawa malam ini versinya Nizami, tapi versi yang lain banyak. Kalau ini antara lain versi dari Rumi, ada beberapa cerita. Misalnya satu ketika teman-temannya Majnun ini tanya, Majnun, kalau kamu mau, kamu bisa mendatangkan perempuan yang lebih cantik untukmu. Kata orang-orang. Jawabannya Majnun, kalian tak akan mengerti. Aku mencintai Laila bukan karena rupa dan penampilannya. Saat memiliki gelas, yang terpenting dan yang paling membahagiakan bukan bentuk gelas itu, melainkan ketika aku bisa menikmati anggur dengan gelas tersebut. Kalian sebaliknya merasa puas dan cukup dengan bentuk gelas, tapi tak tahu apa yang paling penting dari sebuah gelas. Tak ada artinya gelas emas berhias permata tapi isinya cuka. Wadah tua dan rusak berisi anggur bagiku lebih baik ketimbang 100 gelas emas berisi cuka. Tuh. Kalau bahasa hari ini mungkin jangan lihat casingnya. Kalau sudah jatuh cinta itu casing tidak penting. Orang yang masih ribut dengan rupa, dengan casing, itu sebenarnya belum jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta tidak penting lagi itu. Makanya katanya Rumi, cinta menjadikan sesuatu tampak menawan, namun yang tampak menawan tak selalu menyebabkan jatuh cinta. Kalau kamu sudah jatuh cinta, seperti apapun kondisi yang kamu cintai akan tampak indah.
Itu yang tidak dipahami oleh banyak orang. Tadi kamu mendengarkan ceritanya Laila Majnun kan, mbok sudah nyari yang lain kan banyak. Sesimpel itu yang ada di pikiran kita. Kenapa? Karena kita belum jatuh cinta. Yang sudah dan pernah jatuh cinta pasti ngerti apa nilai yang dicintai. Tidak sekedar casing.